Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmawati, Sarjana Kesehatan Masyarakat Magister Kesehatan, dosen program studi Diploma 4 Bekam dan Informasi Kesehatan Stikes Ar-Rahma Mandiri Indonesia. Selama saya menjalankan tugas saya sebagai seorang dosen di program studi Diploma 4 Bekam dan Informasi Kesehatan Stikes Ar-Rahma Mandiri Indonesia, saya senantiasa melaksanakan tugas saya menjalankan tridharma perguruan tinggi dalam bentuk pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan bobot pengajaran sebesar 60%, penelitian sebesar 20%, dan pengabdian masyarakat sebesar 20%. Selama saya di Prodi Diploma 4 Rekam dan Informasi Kesehatan, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya biostatistika dengan bobot 3 SKS, metodologi penelitian rekam medis dan manajemen informasi kesehatan dengan bobot 4 SKS, kodifikasi sistem genitourinary, reproduksi perinatal dan kongenital dengan bobot 3 SKS, konsep dasar rekam medis dan manajemen informasi kesehatan dengan bobot 2 SKS, farmakologi dengan bobot 2 SKS, statistika inferensial dengan bobot 3 SKS, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan salah satu tugas saya di bidang pengajaran, yakni mengampu mata kuliah biostatistika dengan bobot 3 SKS, yakni 1 SKS teori, 2 SKS praktek. Sebagai seorang dosen, saya menyusun rencana pembelajaran semester di awal semester yang berisi acuan dalam pelaksanaan pembelajaran dalam mata kuliah tersebut. Saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah biostatistika yang saya ambil. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah inti pada program studi Diploma 4 Rekam dan Informasi Kesehatan Stikes Ar-Rahma Mandiri Indonesia, di mana memiliki capaian pembelajaran lulusan, yakni meliputi yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap profesionalisme, prinsip etik, perspektif hukum dan budaya dalam kesehatan, serta nilai-nilai budi pekerti luhur. Yang kedua, mampu menguasai keterampilan umum di bidang keilmuannya. Yang ketiga, mampu melakukan penelitian ilmiah di bidang ilmu dan teknologi kesehatan untuk memecahkan masalah kesehatan. Yang keempat, mampu menghasilkan, mengkomunikasikan, dan melakukan inovasi pada bidang ilmu dan teknologi kesehatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah biostatistika, yang pertama, mampu menunjukkan sikap sesuai ajaran. Yang kedua, mampu menguasai keterampilan umum dalam mengolah data, melakukan analisis statistika, serta menginterpretasikan hasil penelitian di bidang kesehatan secara tepat dan sistematis. Yang ketiga, mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian ilmiah dengan memanfaatkan metode biostatistika untuk memecahkan masalah kesehatan berbasis bukti ilmiah. Yang keempat, mampu menyajikan dan mengkomunikasikan hasil analisis data statistika secara ilmiah dalam bentuk laporan, publikasi, atau presentasi, serta memanfaatkan
Adapun deskripsi mata kuliah biostatistika adalah salah satu ilmu dasar dalam program studi Diploma 4 Perekam dan Informasi Kesehatan SIKES Arah Hamadi Indonesia. Seorang ahli perekam medis, baik ilmuwan maupun praktisi, dapat dipastikan akan menggunakan metode-metode biostatistika dalam menjalankan dan mengembangkan profesinya sehari-hari. Adapun sumber belajar yang terdiri dari pustaka utama seperti dari buku teks terkait dengan biostatistika, PowerPoint dengan yang menarik, jurnal maupun sumber lain yang relevan dengan mata kuliah biostatistika. Sistem pembelajaran yang saya lakukan dengan metode hybrid, yaitu dengan cara online dan offline. Apabila online, saya menggunakan media seperti Zoom, Google Meet, dan WhatsApp Messenger. Untuk pembelajaran praktikum dilakukan di laboratorium komputer kampus. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan cara ceramah, tanya jawab, diskusi, dan praktek. Sehari sebelum pengajaran, saya selalu diinformasikan oleh mahasiswa penanggung jawab mata kuliah biostatistika tentang bagaimana perkuliahan yang akan saya lakukan. Saya selalu mengirimkan PowerPoint teori kepada penanggung jawab mata kuliah biostatistika untuk di-share kepada seluruh mahasiswa satu angkatan. Dalam proses pengajaran, saya selalu mengedepankan sistem DIA, yaitu Delivery, Interactive, Assessment. Pada awal perkuliahan, saya biasanya melakukan identifikasi awal pada topik yang akan dibahas pada saat itu ke mahasiswa yang bertujuan agar mahasiswa memiliki gambaran dalam perkuliahan yang akan dilakukan. Dalam proses delivery, saya menyampaikan materi melalui PowerPoint dengan slide-slide yang menarik sehingga meningkatkan ketertarikan mahasiswa pada proses pembelajaran yang dilakukan. Dalam proses perkuliahan sedang berlangsung, saya mengutamakan proses interaktif dengan mahasiswa, misalnya dengan sesekali meminta pendapat mahasiswa terhadap topik materi yang sedang dibahas, kemudian dengan menggali pengalaman mahasiswa terhadap kasus-kasus yang sedang dibahas. Di akhir perkuliahan, perlu dilakukan asesmen atau evaluasi terhadap capaian pembelajaran yang telah berlangsung. Hal yang paling mudah dilakukan dalam proses asesmen adalah dengan menanyakan kembali kepada mahasiswa tentang materi yang akan saya sampaikan saat itu atau di minggu-minggu sebelumnya. Selain itu, asesmen bisa dilakukan dengan memberikan penugasan yang dikumpulkan saat itu atau satu hari setelah perkuliahan. Praktikum perkuliahan biostatistika dilakukan di laboratorium rekam medis yang terdiri dari 7 laboratorium, meliputi laboratorium rekam medis manual, statistik, komputer, rekam medis elektronik, anatomi fisiologi, coding klinis dan reinforcement, dan audit dokumentasi klinis.
Untuk praktikum mata kuliah biostatistika dilaksanakan di laboratorium komputer dengan mempelajari aplikasi statistika untuk menganalisis variabel penelitian dengan menggunakan aplikasi SPSS. Selain praktek aplikasi statistika, mahasiswa diharapkan bisa membaca hasil analisis yang dilakukan. Untuk evaluasi pembelajaran pada mata kuliah biostatistika ini memiliki bobot masing-masing seperti UTS 30%, UAS 30%, tugas 20%, dan praktikum 20%. Supaya lebih jelas, maka setelah ini akan saya tampilkan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Amin. Jadi hari ini kita ada materi kuliah tentang biostatistika dan kita sudah memasuki pertemuan kedua. Kita membahas tentang populasi dan sampel penelitian ya. Tetapi sebelum kita membahas tentang populasi dan sampel penelitian, kita akan membahas materi bulan terlebih dahulu ya, supaya lebih memahami ya tentang materi-materi biostatistika mulai dari awal sampai dengan akhir. Karena mulai dari awal sampai dengan akhir itu ada kaitannya ya. Sehingga jikalau kita di pertemuan kedua tidak memahami tentang materi yang Ibu Fitri sampaikan, takutnya ya nanti ke belakangnya juga tidak akan memahami ya. Saya akan review terlebih dahulu untuk pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama ya. Kita di pertemuan pertama sudah membahas tentang statistika ya. Apa itu statistika ya, jenis-jenis statistika sudah kita bahas ya. Coba Bu Fitri mau mereview ya, apa itu statistika? Ada yang masih ingat? Silakan bisa angkat tangan. Ya, bisa berdiri. Perkenalkan, nama saya Desi Fani. Saya akan menjawab tentang statistika. Statistika adalah ilmu dan seni perkembangan dan metode yang paling efektif untuk pengumpulan, pentabulasian, dan interpretasi dan kualitatif sedemikian rupa, sehingga kesalahan dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan dengan penggunaan penerapan induktif yang disadarkan pada matematika peluang. Oke, terima kasih ya, bagus sekali ya bahwasanya statistika itu adalah ilmu mengumpulkan data sampai dengan evaluasi ya. Jadi kita harus memahami itu. Nah, kita lanjut di pertemuan kedua, kita membahas tentang populasi dan sampel penelitian ya. Jadi populasi ya, tidak lepas dari yang namanya parameter ya dan juga statistika ya, di mana parameter adalah bilangan nyata yang menyatakan sebuah karakteristik dari sebuah populasi. Statistika adalah bilangan nyata yang menyatakan sebuah karakteristik dari sebuah sampel ya. Jadi sudah jelas bahwasanya parameter itu ada pada populasi, ada pada populasi.
antara parameter dan juga statistika. Lanjut. Nah, ini adalah simbol-simbol di dalam statistik dan juga parameter, ya. Walaupun hanya sekedar simbol, ya, tetapi semuanya ini mempunyai makna. Jangan sampai simbol yang ada di dalam parameter itu masuk di dalam simbol statistika, ya. Di statistika masuk di parameter, sehingga ya apabila kita salah di dalam memasukkan simbol, bisa jadi hasil penelitiannya juga salah. Nah, ini adalah populasi. Mungkin semuanya sudah memahami ya apa itu populasi, ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, mungkin di mata kuliah metodologi penelitian kita juga mempelajari tentang populasi dan juga sampel. Ya, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Ya, jadi apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus. Ya, jadi populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Ya, contoh, apabila kita penelitian di rumah sakit anak, ya, misal kita ingin meneliti jumlah dari pegawai, ya, otomatis semua dari pegawai itu adalah responden penelitian kita. Ya. Jadi semua pegawai di rumah sakit tersebut merupakan populasi. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jika kita hanya meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. Ya, jadi sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Ya, jadi kalau kita mengambil sampel dari populasi, ada rumusnya. Ya, kita tidak langsung mengambil sebagian dari populasi tersebut. Ada teknik-teknik sampling, ya, yang namanya teknik sampling itu adalah cara pengambilan sampel. Bagaimana cara kita mengambil sampel, ya, untuk dapat digeneralisasikan ke dalam populasi. Nah, menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi, ya, di mana karakteristik yang ada di dalam sampel harus sama dengan karakteristik yang ada di populasi, ya, sehingga bisa digeneralisasikan. Jikalau karakteristik yang ada di sampel tidak sama dengan karakteristik yang ada di populasi, maka tidak bisa dilakukan generalisasi. Itulah pentingnya kita mempelajari populasi dan juga sampel. Jangan sampai terjadi kesalahan, ya. Apa itu penelitian sampel, apa itu
untuk penelitian populasinya. Bila mana kita boleh mengadakan penelitian sampel. Penelitian sampel baru boleh dilakukan apabila keadaan subjek di dalam populasi benar-benar homogen. Ya, jadi populasi di dalam sampel itu benar-benar homogen, artinya sama. Ya, apabila subjek populasi tidak homogen, maka kesimpulannya tidak boleh diberlakukan bagi seluruh populasi atau hasilnya tidak boleh digeneralisasikan. Nah, itu ya. Jadi seperti apa yang saya informasikan tadi, bahwasanya penelitian sampel itu boleh dilakukan apabila sampelnya itu benar-benar homogen, sehingga bisa digeneralisasikan ke populasi. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Belum ada ya. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini ya, kita membahas tentang populasi dan sampel penelitian. Ya, untuk absensinya apakah sudah semuanya? Sudah. Untuk kuliahnya hari ini ya, semoga ilmu pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan nanti di jalan hati-hati ya, semoga selamat sampai tujuan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.